Taib. Fal al-kalam jika dilihat dari bi'tibari madlulihi itu ada dua jenis. Ada khobar, ada insya. Maka al-kalam di sini ada macam-macam. Amrun wa nahyun wa khobar wa istikhbar. Ada perintah, larangan, kemudian kalimat berita, khobar, dan juga istikhbar atau istifham. Fal qismul awal al-awamir wahiyya allati biha talabun jazimun. Yang pertama amr. Apa itu amr? Talabun jazimun kata Syekh. Ya, permintaan yang jazim. Ya, atau makna yang lain istida'aul fi'li bil qawli. Ya, istida'aul fi'li bil qawli ala man dunahu ala sabilil wujub. Ya, liman dunahu ala sabilil wujub. Nah, contoh yang lain apa? Contohnya mithlu qaulika ijlis. Ya, sebagaimana perkataan kita duduklah. Ini kan perintah, ijlis. Kemudian wan nawahi hiya yuradu biha talabu tark al-fi'il. Nah, kebalikan dari amr adalah talabu tarkin. Permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contoh, la tadhhab. Ya, la tadhhab. Jangan pergi. Khabar huwa ma yaqbalu as-tasdiq wal takdzib. Ya, ma yaqbalu tasdiqu wat takdzib. Khabar itu adalah kalimat yang ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Kalimat yang mengandung pembenaran dan pendustaan. Bisa dibenarkan khabar tadi dan bisa juga kita katakan ini enggak benar. Itu maksudnya yaqbalu tasdiq wa takdzib. Wa min amthilatihi al-jumlah al-mabniyah ala mubtada' wa khabar. Dan contohnya kalimat khabar itu adalah apa yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Wa hiya allati yusammiha nuhah jumlah ismiyah. Itu yang dinamakan oleh ulama nahwu sebagai jumlah ismiyah. Contoh Muhammad qaim. Zaidun qaim. Ya, ini namanya jumlah ismiyah dan termasuk jumlah khobar atau termasuk bagian dari khobar. Kalau dikatakan Muhammad qaim, ini kalimat bisa kita benarkan, bisa kita katakan tidak benar, bisa kita dustakan. Ya, Muhammad qaim, benar nggak Muhammad qaim? Kalau ternyata Muhammad benar-benar berdiri, oh berarti ini kalimatnya shadiq atau sidqun, yahtamil as-sidq. Tapi kalau dikatakan Muhammad qaim, kita lihat Muhammad nggak qaim, duduk. Berarti ini kalimatnya yahtamil al-kadzib, mengandung kedustaan. Itu masuk dari arti khabar. Bisa kita benarkan, bisa kita dustakan. Wa qad yakunul khabar jumlah fi'liyah fi'luha madin. Bisa juga kalimat khabar itu jumlah fi'liyah. Fi'il madhi di depannya. Contohnya apa? Qama Muhammadun. Nah, qama Muhammadun. Ini jadinya jumlah fi'liyah. Au jumlah fi'liyah wa fi'luha mudhari. Nah, ini fi'ilnya madhi tadi. Nah, sekarang dicontohkan lagi fi'ilnya mudhari. Termasuk jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammadun yaktubu. Fahada khobar. Muhammad sedang menulis. Ini kalimat khobar. Ya, jadi al-kalam berdasarkan madlulnya itu terbagi dua, al-khobar wal insya. Khobar tadi adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Bisa dibenarkan khobar tadi, kalimat berita tadi bisa kita dustakan. Tapi kalau tidak bisa didustakan dan dibenarkan, itu lawan dari kata khobar yaitu kalimat insya. Wal istikhbar al-muradu bihi talabul khabar alladhi huwal istifham. Nah, istikhbar itu maksudnya kalimat istifham. Ya, contohnya apa istifham itu? Kalimat tanya. Misal qaulika hal jaa waqtu adzanil isya? Hal, ya kan? Pertanyaan. Apakah sudah masuk azan isya? Sudah masuk waktu adzan isya? Ini namanya istikhbar dan su'al. Jadi kalau kalimat insya itu bisa dia al-amr, bisa dia an-nahi, bisa dia istifham, bisa dia qasam, sumpah, bisa dia tamanni.
ya, angan-angan, dan bisa dia ird. Ird itu permintaan secara lembut, ya, tolabu syai' birifq. Itu namanya kalimat insya yang la yahtamil as-sidqu wal kadhibu lidzatihi. Kebalikan dari khabar. Wa hadha taqsim lil kalam laisa masyhuran indahum wa innamal masyhur indal usuliyyin wal balaghiyin annal kalam yanqasimu ila insya wa khabar. Nah, ini ringkasnya seperti ini. Al-kalam bi'tibari madlulihi terbagi menjadi dua, insya dan khabar. Khabar kalimat yang yahtamilu sidqa wal kadzib lidatihi, sedangkan insya itu tadi contohnya. Kebalikan dari khabar, bisa dia itu perintah, bisa dia larangan, bisa dia kalimat istifham, hal, min aina anta, aina qalamuka, dan seterusnya. Dan juga bisa termasuk qasam, sumpah, wallahi, dan seterusnya. Dan juga bisa termasuk tamanni. Sebagaimana Allah berfirman, la ya laitani kuntu turaba. Ini tamanni. Ini termasuk kalimat insya dan juga ird. Wal insya huwa alladhi la yahtamilu tasdiq wal takdzib lidatihi. Ini dia tadi insya, kebalikan dari khabar. Yang kalimatnya tidak mengandung pembenaran dan pendustaan. Fayadkhulu fihil amr wan nahi wal istifham, maka termasuk dalam insya adalah amr, nahi, larangan, istifham, alladzi sammahul muallif istikhbar, yang dinamakan oleh muallif al-istifham itu di sini adalah istikhbar. Wal khabar huwa alladzi yadkhulu at-tasdiqu wal kadhibu lidatihi. Nah, ini khabar tadi, kebalikan dari insya. Contohnya qama Muhammadun, yahtamil an taqula shadaqta qama Muhammad. Maka bisa ada kemungkinan ketika kita mengatakan qama Muhammad, Muhammad berdiri. Bisa kita lihat Muhammad itu benar-benar berdiri, maka ini kalimatnya benar. Atau kita lihat Muhammad tidak berdiri, maka ini kalimatnya dusta. Wa yahtamil an taqula kadzabta, ya. Lam yakum Muhammad. Karena Muhammad tidak berdiri. Lianna hadzal lafdha yahtamilu at-tasdiqa wat takdzib. Karena lafaz ini, kalimat khabar ini bisa mengandung kemungkinan benar dan juga bisa mengandung kemungkinan dusta. Lakin al-istikhbar wal istifham laisa kadzalik. Akan tetapi yang namanya istifham itu tidak mengandung pembenaran dan pendustaan. Falau qulta hal ja'a Muhammad, seandainya kita katakan hal ja'a Muhammad, apakah Muhammad datang? Nah, ini kan nggak bisa kita katakan, oh kalimatnya benar atau salah, enggak. Tidak mengandung tasdik dan tidak mengandung takdzib. Kenapa? Istifham. Dan istifham bagian dari insya. La yasih an taqula shadaqta. Maka enggak boleh kita katakan shadaqta. Au kadzabta. Wa kadzalikal amr wan nahi wan nawahi. Wa kadzalikal awamiru wan nawahi. Begitu pula kalimat perintah dan kalimat larangan. Baik. Kemudian waqasimul kalam aidan ila tamannin wa ardin wa qasam. Ini juga termasuk bagian dari insya. Tamannin, ya, angan-angan yang hampir mustahil untuk dicapai. Kemudian ardin, ya. Kemudian qasam, sumpah. Contoh tamanni. Perkataan kamu contohnya laitani adkhulul jannah. Seandainya aku masuk surga. Ini perkataan mungkin kalau berasal dari orang kafir. Seandainya aku masuk surga. Ya, ini kan namanya tamanni, angan-angan. Kalau orang Islam yang berkata, orang muwahhid bertauhid, orang mukmin berkata, la'alli harusnya. Semoga aku masuk surga. Kenapa? Kalau orang beriman, itu insya Allah kemungkinan besar bisa masuk surga. Selama dia meninggal dalam keadaan bertauhid, kan itu. Tapi kalau orang kafir yang mengatakan laitani adkhulul jannah, wajar dia mengatakan laita. Ya. Kenapa? Karena mustahil kalau dia masih dalam kekafirannya sampai di bawah mati, mustahil dia masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian perkataan contohnya tamanni ala laita syabab ya'udu yauman. Ini contoh perkataan orang yang sudah sepuh, ya udah umur 60 tahun ngomong,
seandainya masa muda kembali lagi. Ini kan hampir mustahil. Jadi tamanni itu susah untuk terjadi, hampir mustahil kalau itu terjadi. Beda dengan la'alla ya. La'alla itu kemungkinan besar bisa terjadi. Ya. Wa qauluhu arad. Kemudian contohnya arad. Tadi kan pertama tamanni, kemudian yang kedua arad. Ka'an ta'rida ala ghairika syai'an minal asya'. Seperti engkau menawarkan orang lain sesuatu. Sebagaimana perkataanmu, ala tazuruna. Tidakkah engkau mau mengunjungi kami? Yani permintaan secara lembut. Tolabun birifqin. Nah itu. Kalau saya ingin menyuruh anak murid saya untuk murojaah, ala tudzakiruna durusakum. Ya. Tidakkah kalian memurojaah pelajaran kalian? Nah, permintaan tapi dengan lembut. Ala tazuruna. Tidakkah engkau mau mengunjungiku? Nah, itu. Permintaan dengan lembut. Seperti bentuk penawaran. Wa qauluhu wa qasam. Nah, berikutnya qasam, sumpah. Sebagaimana kita katakan, wallahi la as'ina ila kada. Demi Allah saya akan berupaya melakukan sesuatu. Wallahi sa'asumu ghadan misalnya. Demi Allah saya akan berpuasa besok misalnya. Ya, pokoknya sumpah. Jadi tamanni wa aradin wa qasam termasuk bagian dari insya. Sebagaimana amr, nahi dan istifham. Wa hadhil aqsam at-tamanni wal aradi wal qasam 'inda jumhuril usuliyyin wa jumhuril balaghiyin tu'addu aqsaman min aqsamil insya. Termasuk bagian dari insya. Apa itu insya tadi? Ma la yahtamilu as-sidqu wal kadhib. Yang tidak mengandung pembenaran dan pendustaan secara zatnya. Wa qawluhu min wajhin akhar, yakni annahu yumkin taqsimul kalam bi'tibari jihatin ukhra. Nah, sekarang dikatakan bisa juga al-kalam dibagi berdasarkan i'tibar yang lain. Dibagi melihat sisi yang lain. Tadi kan sudah dua kita bahas. Kalam terbagi dari sisi penyusun kalam, ada 4. Kemudian kalam dilihat dari sisi madlulnya. Kandungan dari kalam ada 2, ada insya, ada khobar. Sekarang dikatakan, dijelaskan sama Syekh, kalam juga bisa terbagi berdasarkan isti'mal. Bi'tibaril isti'mal, berdasarkan penggunaannya. Maka kalau dilihat dari penggunaannya, kalam terbagi menjadi 2. Apa itu? Al-haqiqatu wal majaz. Hakikat dan juga majaz, kiasan. Nah, kita baca di sini. Fa inna taqsimas sabiq. Ya, fa inna taqsimas sabiq luhidha fihil ma'na. Pembagian yang kita bahas sebelumnya itu dilihat dari sisi maknanya, madlulnya. Dan juga dilihat dari muqabilatuhu. Ya, dilihat dari respon. Apakah dia mengandung pembenaran atau pendustaan. Wa amma hadzal taqsimul jadid fa innal kalama yanqasimu bi'tibarihi ila haqiqatin wa majaz. Nah, sekarang kalam dilihat dari penggunaannya, maka bisa terbagi menjadi 2, hakikat dan majaz. Wa hadza taqsim bi'tibari isti'malil lafzi fi ma wudi'a lahu. Ini pembagian dilihat dari penggunaan isti'mal kan? Dilihat dari isti'mal. Ya, penggunaan lafaz terhadap makna aslinya. Fa in ustu'mila al-lafdhu fi ma wudi'a lahu fa huwa haqiqah. Ketika lafaz tadi dimaknai dengan maknanya yang asli, makna yang sebenarnya, maka disebut dengan hakikat. Itu yang pertama. Sebaliknya, wa illam yasta'mil fi ma wudi'al lafdhu litalalati 'alaihi minal ma'ani fa innahu yakunu majazan. Kalau lafaz tadi dimaknai bukan dengan makna aslinya, maka dia disebut majaz.
Ya, maka dia disebut dengan majaz. Fal haqiqatu, nah ini contohnya al haqiqah. Lil ulama fi ta'rifil haqiqah istilahan masyhuran. Nah, ulama usul mengartikan hakikat dengan dua pengertian yang masyhur. Pengertian yang pertama, annal haqiqah hiya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Yaitu sebuah lafaz yang digunakan pada makna sebenarnya. Sedangkan pengertian yang kedua, al-haqiqah ya isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu. Lihat bedanya di sini. Kalau yang pertama al-lafzul musta'mal dan yang kedua isti'malul lafzi. Kalau yang pertama dilihat dari lafaznya, digunakan di makna asli atau tidak. Kalau yang kedua penggunaan. Ya. Orang menggunakan lafaz ini sekelompok orang, ya, makanya di atas saya katakan mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Jadi ada sekelompok orang yang menggunakan kalimat ini dengan makna tertentu. Jadi makna yang diinginkan itu berdasarkan makna yang diinginkan oleh sebuah kelompok. Itu bedanya. Nah, fahal al-haqiqah hiya dzatul lafzi? Apakah hakikat itu dilihat dari lafaznya sendiri atau dari penggunaan lafaznya? Kama huwa qaulu ta'ifah au annal haqiqah hiya isti'maluna alladhi huwa fi'lun lana. Bahwasanya hakikat itu adalah penggunaan kami wa huwa fi'lun lana. Ya, perbuatan itu sendiri, ya. Qaulanil usuliyin, ada dua pendapat dari ulama usul, la masyahata fil istilah, tidak usah panjang lebar, tidak usah terlalu ribut dalam perbedaan istilah. Arafal mu'alif al-haqiqah biqaulihi al-haqiqah ma baqiya fil isti'mal ala mawdi'ihi. Dijelaskan sama mu'alif yaitu Imam Haramain bahwasanya hakikat adalah makna yang digunakan, lafaz yang penggunaannya sesuai makna aslinya, yakni anna lafdzal haqiqi huwa al-lafdzul ladzi baqiya musta'malan fid dalalati ala ma wudi'a lahu. Ya. Contohnya adalah apa? Lafaz asad. Kalimat al-asadu. Maka kalau dikatakan asad, maka orang akan menangkap bahwasanya asad itu adalah al-hayawan al-muftaris. Hewan buas, singa. Kan? Fayakunu haqiqatan fid dalalati 'ala al-hayawan al-muftaris. Maka kalau saya katakan ra'aitu asadan ya'kulu syatan. Saya melihat singa sedang makan kambing. Saya sedang melihat asad sedang makan kambing. Maka orang akan memahami al-asad di sini maksudnya adalah hewan buas, singa. Ini namanya hakiki. Kenapa? Karena kalimat al-asad memang sejak awal digunakan untuk hewan buas, yaitu singa. Ya. Waqil al-haqiqah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Dan pengertian yang kedua yang dijelaskan oleh muallif Imam Haramain, hakikat itu adalah apa lafaz yang maknanya disepakati oleh sebagian kelompok. Yakni annan nasa idza istalahu ala syai'in fa inna lafdha yakunu haqiqatan inda dalalatihi ala dalikal makna. Maksudnya ada sekelompok orang yang sepakat mengartikan kalau kalimat ini maknanya adalah ini. Ya, contoh, ulama lughah mengartikan salat itu artinya doa. Ad-du'a'u bil khair. Ulama lughah mengartikan lafaz as-salatu itu menurut mereka makna lughahnya adalah ad-du'a'u bil khair. Tapi kalau kita katakan ke ulama fikih, apa arti as-salah? Maka as-salah kata ulama fikih adalah al-aqwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat menurut ulama fikih. Jadi dua kelompok ini memiliki makna tersendiri dari kata salat. Itu maksud pengertian yang kedua yang diinginkan oleh musannif Imam Haramain. Ya. Jadi ulama lughah punya pengertian sendiri tentang makna sholat, yaitu doa. Ulama fikih punya makna tersendiri
dari kalimat sholat, dari kata sholat, yaitu adalah al-aqwal wa af'al dan seterusnya. Wal farqu baina ta'rifaini annahu 'alal awwal la yakunu hunaka illa haqiqah lughawiyah faqat. Nah, apa beda pengertian hakikat dengan yang pertama dengan yang kedua? Kalau kita pakai hakikat dari pengertian pertama, yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, berarti kalimat sholat itu makna asalnya adalah doa. Maka ini hakikat. Kalau kita pakai pengertian hakikat dengan yang pertama. Terus kalau dikatakan apa itu sholat adalah perkataan, perbuatan, dan seterusnya, berarti ini sholat dalam makna majaz, bukan hakikat. Sebagaimana tadi, singa, kita katakan kalau singa itu ya hewan buas, itu hakikat. Tapi kalau saya katakan ro'aitul asad yahmilu saifan, saya melihat asad megang pedang, maka orang pasti paham. Asad di sini bukan hewan buas yang diinginkan, tapi maksudnya laki-laki pemberani. Maka ini namanya majaz, kata kiasan. Nah, kalau kita pakai dengan definisi yang kedua, fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, maka hakikat itu bisa banyak. Bisa hakikat lughawiyah, bisa hakikat syar'iyah, bisa hakikat urfiyah. Lebih banyak hakikat. Tapi kalau kita pakai pengertian yang pertama, ma baqiya fil isti'mal ala maudu'ihi, maka hakikat hanya ada satu, yaitu hakikat lughawiyah saja. Sedangkan sholat bimakna al-aqwal wa af'al dan seterusnya itu makna majaz. Jadi ini dilihat dari sisi pengertian masing-masing, maka kesimpulannya pun bisa berbeda. Wa 'ala tsani, dan jika kita menggunakan pengertian hakikat dengan pengertian yang kedua, hunaka haqiqah lughawiyah, maka di sana ada hakikat macam-macam. Ada hakikat lughawiyah, ada urfiyah, lianna ahlal urfi istalahu ala isti'mali hadzal lafzi li hadzal ma'na wa hunaka haqiqah syar'iyyah. Karena ya orang-orang ahlul uruf itu juga mempunyai istilah terhadap sebuah kata, dan juga di sana ada hakikat yang namanya hakikat syar'iyyah, sebagaimana yang dicontohkan tadi kalimat salat, itu menurut ulama fikih aqwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, ini namanya hakikat syar'iyyah. Baik. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan masuk pembahasan majaz, ya, pengertian majaz dan juga pembagian majaz. Nah, sebelum kita tutup, kesimpulannya, kalam itu terbagi menjadi 3 i'tibar, tadi sudah dijelaskan. Bi'tibari mayatarakabu minhu, ada 4. Yang kedua bi'tibari madlulihi, ada 2. Dan yang ketiga bi'tibari al-isti'mal, penggunaan, itu ada 2. Ada al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah itu ada 2 pengertian. Yang pertama al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna sebenarnya. Dan hakikat yang kedua maksudnya adalah mastuliha alaihi minal mukhatibah, apa sebuah makna yang disepakati oleh sekelompok orang dengan makna tertentu. Nah, berdasarkan 2 pengertian ini maka hasilnya bisa berbeda. Kalau berdasarkan pengertian hakikat yang pertama, maka hakikat hanya ada 1, yaitu hakikat lughawiyah saja. Sedangkan makna yang lain itu namanya majazi. Sebagaimana sholat. Ya. Kalau kita pakai pengertian hakikat yang kedua, maka hakikat itu bisa macam-macam. Tidak hanya lughawiyah saja. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyyah, ada hakikat urfiyah. Ya, berarti pengertian hakikat dengan pengertian yang kedua itu lebih umum daripada hakikat dengan pengertian yang pertama. Baik, wallahu taala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pekan depan karena sudah jam 6.51. Barakallahu fiikum. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Falyatafadhal. Afan Ustadz mau nanya tentang Ya. Misalnya tadi kan kalau selama ini mungkin anak pribadi itu
memahami pengertian sholat itu dari pemahaman ahlul lughah, yaitu artinya doa. Ya. Namun setelah mendengarkan dari penjelasan Ustadz tadi, ini perbedaan dengan para fuqaha yang mana mereka mengatakan bahwasanya sholat itu dimulai dari salam dan diakhiri dengan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Pertanyaannya Ustadz, apakah memang bisa dipakai dua-duanya dengan menjelaskan yang pertama itu majazi yang pengertian dari fuqahanya, yang kemudian yang tentang sholat itu memang pengertian dari segi bahasa, atau bagaimana Ustaz? Ya. Masyarakat kayak gitu. Ya. Ini suara apa nih Pak? Getar-getar gitu. Ya. Tapi alhamdulillah saya sudah menangkap pertanyaannya. Ya, tadi Bapak Sulhan ya itu mengatakan selama ini yang diketahui bahwasanya sholat itu ya secara makna lughah artinya doa bil khair. Secara makna syar'i artinya adalah aqwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi mana yang mau dipakai? Berarti sholat itu berarti ini makna majaz apa makna hakiki kan gitu. Gitu ya. Dari pengertian doa artinya sholat artinya doa, dengan sholat artinya perkataan, perbuatan dan seterusnya. Ini makna yang makna lugawi, mana yang makna hakiki dan makna yang majazi. Nah, kalau kita pakai pengertian yang pertama dari pengertian majaz, pengertian hakikat, maka dikatakan doa, sholat dengan makna doa itu hakikat. Dan sholat dengan makna aqwalu af'al, seterusnya itu artinya majaz. Kalau kita pakai pengertian hakikat yang pertama. Tapi kalau kita pakai pengertian hakikat yang kedua, fi mastuliha alaihi minal mukhatibah tadi, maka sholat dengan makna doa itu hakikat, tapi hakikat lughah. Dan kalau dikatakan sholat itu adalah af'alu aqwal, berarti juga hakikat, tapi hakikat syar'iyah. Maka di sini Bapak mau pakai yang mana ketika menjelaskan? Apakah mau memakai hakikat dengan pengertian pertama, maka otomatis majaz yaitu secara syariat, aqwalu af'al. Tapi kalau pakai pengertian yang kedua, semuanya bisa masuk hakikat, tergantung hakikatnya apa, lughah, syar'i apa, urfi. Nah, begitu Pak. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, iya. Cuman selama ini kan kita kalau yang belajar fikih ya pasti menemukan misalnya as-sholatu dulu, pasti ulama fikih menjelaskan secara dua dulu. Sholat secara bahasa dan istilah, puasa secara bahasa dan istilah. Nah, jadi kalau kita pakai pengertian hakikat dengan yang pertama, contohnya puasa ya. Puasa secara bahasa artinya apa? Al-imsak, menahan. Secara istilah, secara fikih arti puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat. Ya, min tulu'il fajri hatta ghurubi syams, kan gitu. Mana yang hakikat, mana yang majaz? Dari dua pengertian ini mana yang hakikat? Mana yang majaz? Oh, kalau pakai hakikat pengertian pertama, berarti yang majaz adalah puasa menurut istilah, yaitu al-imsak minal muftirat dan seterusnya. Sedangkan al-imsak yang as-shaum bi ma'na al-imsak secara lughah itu hakikat. Jadi hanya pemakaian istilah saja. Nah, tergantung mana yang mau dipakai. Wallahu a'lam. Gitu, Pak. Baik, Ustaz. Nah. Ada lagi? Tinggal 4 menit. Ini baru saya rekam sudah tengah jalan ya. Mohon maaf. Tadi ada yang minta file warakat ya. Taib, nanti akan saya kirimkan. Ana Ustaz itu Ustaz. Oh, ya Pak. Taib. Ya nanti saya akan kirimkan ke nomor Bapak ya, insyaallah. Nah. Baik, tidak ada lagi. Nah, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Pekan depan itu kajian ulumul Quran.
dengan Ustaz Akhyar insyaallah. Nah, kalau usul fikih hanya 2 kali dalam sebulan, pekan pertama, pekan ketiga. Pekan kedua kosong. Tidak ada kajian. Wallahu taala wa a'lam. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.